حاجاتنا إليه الكثير والذي لا يحتاج إلى بيان وتفصيل. الصلاة والسلام على سيد الأعراب والأجام إمام الأنبياء والحرام وترجمن باللسان والكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM, para Ustadz, Ketua RW, Wajib, para RT, Bapak-Ibu sekalian, semua saja dah yang hadir di sini, insya Allah saya sebut sebagai prajurit-prajurit surga, termasuk yang jaga sound system, termasuk yang nyiapin makanan, yang gelar karpet dan seterusnya. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, hari ini kita bisa berkumpul bersama, insya Allah dengan sukacita melaksanakan aktivitas ibadah. Dalam hal ini kita bersilaturahmi, tatap muka, sharing, membicarakan tentang manusia yang kita cintai, orang yang luar biasa, dahsyat, yang benar-benar mengisi sejarah di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Mudah-mudahan aktivitas kita di malam hari ini Allah catat sebagai amal kebaikan, dan mudah-mudahan amal kebaikan kita menjadikan tiket untuk menembus rumah-rumah indah kita di surga. Salam dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Muhammad SAW. Kenalkan, nama saya Malik, punya saudara namanya Kamil. Jadi kalau kami berdua dipanggilnya Kamelia Malik. Alhamdulillah, rumah dekat di Komplek Auri Belah Kapal. Sering main lah di Bantar Gebang, sering lewat juga Jambu, tapi baru tahu ada BTR 3 ya. BTR 3. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, ingat Maulid, ingat Rasulullah SAW. Ingat Rasulullah, ingat sholawat. Boleh sholawatan? Boleh. Yo, yang bisa boleh ikut. Allahumma sholli wa sallim Yo Pak Bu, boleh yang bisa boleh ikut. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, al-fatayya jiratan alami, ya uhailal judi wal karami. Oh belum pada ngikut? Yuk anak-anak ikut yuk. Ku yang dulu bukannya yang sekarang, dulu ku malas sekarang rajin sembahyang, dulu hatiku sering gelisah, sekarang aku bahagia. Bahagia gak? Oh enggak. Udah dapat bungkusan juga. Punya cita-cita gak toh? Cita-citaku jadi orang beriman, sholat yang 5 waktu kan ku kerjakan. Jika ku galau ku baca Al-Quran, itulah jalan kehidupan. Pak, suka begadang gak Pak? Pak, suka begadang gak Pak? Boleh bergadang? Bergadang boleh kalau tuh sholat malam. Pacaran, Neng, pacaran boleh gak Neng? Pacaran boleh kalau udah nikahan. Internetan boleh gak? Boleh kalau tuh belajar bukannya apa itu? Wah? Narkoba sekarang udah gak zaman, tawuran itu sih kurang kerjaan. Mendingan siapkan dari sekarang menuju sukses masa depan. Yo semuanya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, al-fatayya jiratan alami, ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli ala sayyidina
Selesai salawat. Selanjutnya, Rasulullah adalah teladan yang terbaik. Tidak ada perkataan Allah, perkataan Rasul yang sia-sia. Kalau Rasulullah adalah teladan, berarti bisa diikuti. Ya, kita bisa mengikuti beliau semaksimal yang bisa kita lakukan. Walaupun untuk menjadi sempurna seperti Rasulullah SAW sangatlah sulit, ya, tetapi tidak ada perkataan yang sia-sia. Kalau Allah adalah contoh teladan terbaik, maka kita sebagai manusia bisa mencoba untuk berusaha mengikuti. Ya. Mau mengikuti Rasul? Oke, sebelumnya saya bicara tentang manusia dulu. Yang diundang manusia semua ini? Ada penampakan di sana? Nggak ada. Kita bicara tentang manusia. Manusia ada kamar-kamar. Ada 3 kamar yang saya sampaikan hari ini pada malam ini. Yang pertama adalah dalam diri manusia ada ruang, ada kamar yang hanya bisa diterima oleh akal. 1 tambah 1 dulu, 2 tambah 2, demikian seterusnya. Kalau ada informasi yang tidak masuk di logika, kita tolak. Kalau ada informasi tadi pagi saya sarapan 20 piring gak kenyang-kenyang, diterima nggak? Tapi kan piringnya kecil-kecil. Nah, baru masuk. Pokoknya kalau nggak masuk di logika, kita tolak. Itu diri manusia. Kita simpan dulu karena pendidikan kita muatan akalnya lebih banyak sampai hari ini. Yang kedua, dalam diri manusia ada ruang, ada kamar yang hanya bisa diterima oleh rasa. Saya pernah dapat surat dari mantan. Boleh nggak curhat sini? Dan saya pernah dapat surat dari mantan. Isinya begini, Mam, adegan aku bunga. Basi banget ya. Mam, adegan aku bunga, engkau buku kandangnya. Andaikan aku istana yang indah, engkau kamar kecilnya. Andaikan emas, engkau karatnya. Andaikan aku tanah, engkau jenazah. To the point aja nih, Mam. Mulai hari ini kita putuskan cinta kita. Wah, itu surat dari mantan. Terus saya langsung berekspresi, engkau kejam, engkau sadis, gadisku yang egois tapi manis seperti pala manis. Kau putuskan tali cintaku yang tebal bagaikan tambang kapal. Kini hatiku hancur lebur bagaikan cermin yang jatuh dari helikopter. Tak mungkin bersemi lagi. Tet MC, kira-kira kalau dapat surat kayak begitu diputusin cinta, di depan ada kambing guling, ada sate, kemakan gak? Boro-boro enggak? Oh, boro-boro kan ya? Pernah berarti. Kalau bicara akal kapan lagi ya? Dari mulai Krismon sampai luar biasa, masuk Covid, gaji gak naik-naik, ya, barang-barang naik, pokoknya susah dah. Tiba-tiba ada yang nawarin kambing guling, sate, kapan lah? Kalau bicaranya akal, tapi karena tadi sedang dikuasai oleh rasa, putus cinta, galau, kacau balau, maka yang nikmat-nikmat tidak tersentuh. Imam Ghazali mengatakan hati ini adalah raja, anggota tubuh pasukan. Maka apa kata hati? Kalau hati saya senang, saya tetap bernyanyi walaupun saya. Kalau hati saya senang, saya tetap berlari walaupun kakinya cantem. Nah, pokoknya hati itu berpengaruh kepada diri kita. Kita simpen lagi. Sudah 2 ya. Kamar pertama kamar akal, yang kedua kamar rasa, yang ketiga dalam diri manusia ada ruang, ada kamar yang hanya bisa diterima oleh keimanan. Nah, ini dia yang diharapkan hendaklah pertemuan kita. Ya, hendaklah pertemuan kita membesarkan kamar keimanan kita. Akal mah 2 kali 3 meter saja, rasa mungkin 4 kali 3 meter, tapi kalau keimanan wah seluas-luasnya. Karena apa? Allah menjanjikan kebahagiaan kepada orang yang beriman. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira." Allah
Wabashir, beri kabar gembira kepada orang beriman, mereka akan mendapatkan fadlan kabiro, keutamaan yang besar. Insya Allah yang hadir di masjid ini orang beriman semua, amin. Nanti kita nih orang beriman, kalau nanti kita meninggal dunia, siapa yang duluan? Oh, mereka. Biar semangat Bu, Pak, yel-yel dulu ya, biar semangat. Ikuti kata-kata saya. Siap? Meninggal dunia. Belum ada suaranya. Yuk, yel-yel, meninggal dunia. Yes. Ragu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan dari rumah ke sini, jalan nggak? Ya. Barang siapa yang meniti jalan dan dalam rangka menuntut ilmu, di sini sekarang menuntut ilmu nggak? Maka dimudahkan jalannya menuju syurga. Jadi orang yang kayak gini mudah masuk syurga. Meninggal dunia, masih berat. Man kharaja bi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka disamakan dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah balasannya surga. Meninggal dunia, yes. Ya, itu hanya bisa diterima oleh orang yang beriman. Kalau akal rasa berat, tapi kalau bicara keimanan maka mudah. Nanti ketika kita orang beriman akan meninggal dunia, maka malaikat mencabut ruh kita dengan salam, dengan wajah berseri, ditarik ruh kita perlahan, kemudian wewangian di mana-mana, pintu langit terbuka, lalu malaikat di atas sana bertanya kepada malaikat yang membawa ruh kita orang beriman, seraya mengatakan, siapa tuh? Lalu malaikat yang membawa kita mengatakan, jangan berisik. Aku habis capek, aku sedang membawa orang yang habis capek-capek di dunia. Hari ini dia mau istirahat, jangan diganggu. Pak Bu, kira-kira kalau ngaji di sini sampai 4-5 jam duduk di karpet, pegel nggak kira-kira? Pegel. Wabashir, beri kabar gembira bahwa misalnya pegelnya fadlan kabiro, diganti dengan keutamaan yang besar. Pak Bu, ngurus bocah-bocah kesel nggak? Kesel. Wabashir, beri kabar gembira, capeknya kita, berdarah-darahnya kita, berkeringat-keringatnya kita dalam rangka mendidik anak-anak, maka wabashir, beri kabar gembira, dapat keutamaan yang besar. Ya? Jadi nggak ada perkaranya orang beriman kesel. Ya. Suatu saat Allah memerintahkan malaikat, tolong uji hambaku. Malaikat diuji. Manusia diuji oleh malaikat melalui perintah Allah. Lalu diujilah dengan sebuah musibah. Begitu selesai diuji, lalu lapor pada Allah, ya Allah, telah aku uji hamba. Apa jawabnya? Alhamdulillah. Orang beriman dikasih musibah, bilangnya Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Karena orang beriman tahu ketika Allah memberikan ujian kepada hambanya, entah itu penyakit, sesuatu yang memberatkan mereka, maka sesungguhnya Allah sedang punya rencana ingin menghapuskan dosa. Orang beriman bangun tidur pala puyeng, Alhamdulillah, dosa mana yang hari ini gugur? Mungkin kepala ini, pikiran ini sering memikirkan sesuatu yang buruk, hari ini Allah hapuskan, Alhamdulillah. Begitu keluar rumah, kesandung batu, jatuh budak, Alhamdulillah. Mungkin kaki ini sering melangkah ke sesuatu yang maksiat, maka hari ini Allah hapuskan, Alhamdulillah. Barang siapa yang sakit masih bertasbih, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, maka ketika dia bangun dari sakitnya, ketika dia sembuh dari sakitnya, Allah jadikan dia bagaikan bayi yang baru lahir. Jadi kalau hari ini sakit, Alhamdulillah. Apalagi Rasulullah kalau kena meriang itu senang banget, menikmati sedemikian rupa. Karena orang meriang itu kayak kebakar semua itu, merata. Kullukum khata'un, semua kita punya salah. Semua kita punya salah kok. Gak bapak, gak ibu, gak anak, gak orang tua, gak polisi, gak maling, gak pemerintah, gak masyarakat, gak laki, gak perempuan, semua punya salah. Allah sedang menghapuskan dosa kalau orang beriman. Alhamdulillah.
sudah punya bekal iman, nah baru ya kita masuk kepada yang lebih tinggi, itu takwa. Wah, takwa udah berat dah, unggul ya, luar biasa. Bahkan apa namanya, ketika ditanya apa itu takwa, susah. At-taqwa hahun, hanya ulama mendekatkan definisi takwa itu menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhkan ada dilarangnya biar lebih terbayang. Tapi sesungguhnya takwa itu ya udah, kita keluar rumah ada sesuatu yang menghambat jalan ya Pak Ero ya, kalau kita nggak bersihin juga sebenarnya nggak dosa ya, nggak dosa, tetapi kok kita bersihin, itu takwa. Kalau orang utang sama kita tagih, ya boleh, masih beriman lah, baik lah. Tapi kalau kita ikhlaskan, udah jangan diinget-inget. At-taqwa, ya. At-taqwa hahuna di sini. Oleh karena itu, yuk kita bicara tentang takwa. Yang malam ini saya definisikan takwa sebagai unggul, the best, sesuatu yang luar biasa. Yang hadir di sini kan tadi udah beriman semua ya, amin. Udah baik semua. Amin. Tapi karena judulnya takwa, ada seleksinya, ya. Bicara tentang unggul, Bapak Ibu sekalian, ada banyak penafsiran. Satu orang dengan orang lain berbeda, kelompok satu dengan kelompok lain berbeda, bahkan negara lain dan negara satu dan negara lain berbeda. Kalau orang Cina itu Pak, orang unggul itu orang yang memenuhi 3 hal. Sio, Hok, Lok. Sio itu usia. Jadi kalau usia kita 50 tahun ke atas, ada indikasi orang unggul. Kalau saya kan masih 17, belum kelihatan lah. Hok, kekayaan. Lok, kekuasaan. Wah, di Cina kalau ada orang usianya panjang, kemudian punya kekuasaan, kemudian punya kekayaan, unggul. Lain Cina, lain Amerika. Di Amerika ada 3P, power, position, property. Power itu kekuatan. Ada konferensi Asia Afrika di Bandung, Amerika ikutan cuma ngapain? Pengen menunjukkan negara power, berkuasa, semua ikut campur ya di dunia. Position, jabatan. Bang, kerjanya di mana bang? Oh, saya kerjanya di perusahaan otomotif internasional. Weh, bangga. Jadi apa di sana? OB, lemes sama mobilnya. Neng, kerjanya di mana neng? Itu pecel lele. Jadi apa di sana? Direktur dong. Jadi posisi itu sebuah keunggulan. Possession property, property hak milik, punya rumah, punya tanah dan seterusnya. Lain Cina, lain Amerika, lain Indonesia. Di Indonesia ada apa, Pak Bu? Di Indonesia ada 3 ta, harta, tahta, masih zaman apa? Sekarang itu harta, tahta, Toyota. Maksudnya di dalam Toyota banyak wanita. Aduh, kira-kira kalau di Indonesia ada orang yang begini, wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke saja, bisnisku menjaga, jagalah apa saja yang penting aku Wah, pokoknya kalau ada orang Indonesia kayak begini, yang lain minggir. Bahkan istrinya sempat ngomong, papa, karena engkau kaya raya, mapan, sedemikian rupa, maka wajah burukmu aku maafkan. Keren dah pokoknya, minggir dah kalau gitu. Hadirin rahimakumullah, saya tidak ingin Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang tercinta, keluar dari masjid ini membawa penafsiran yang liar tadi, baik Cina atau Amerika atau Indonesia. Lalu kira-kira apa arahan Al-Quran berkaitan orang yang unggul? Ada 3 juga pada malam ini saya sampaikan. Yang pertama, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh diciptakan manusia sebaik-baik bentuk, ahsanu taqwim, sebaik-baik bentuk. Oleh karena itu, yuk, orang yang unggul adalah orang yang mari sama-sama kita mengarahkan kepada diri kita, kepada kebaikan bentuk kita. Jadilah orang unggul itu pemandangan indah bagi orang yang memandang. Ini modal pertama.
Jadilah kita pemandangan indah bagi orang yang memandang. Bikin orang-orang kalau memandang kita itu enak, terinspirasi, kayaknya punya masalah hilang. Ya karena sahabat-sahabat lagi puyeng-puyeng, Rasulullah datang, langsung semangat. Seakan-akan masalah selesai. Ada solving problem. Tidak memberatkan, memotivasi sedemikian rupa. Bukan hanya hadir, ya, bukan hanya memberikan jalan yang lurus, tetapi ada jalan keluar juga. Ya, Rasulullah SAW luar biasa, memudahkan urusan banyak orang. Bukan sebaliknya, orang lagi happy-happy, saya datang, ya, Pak Gubernur datang, masalah. Itu yang pertama, penampilan bukan hal utama, tapi langkah awal dalam rangka kita berinteraksi dengan banyak orang. Wudunya aja sampai 5 kali minimal. Ya, itu salah satu indikasi berpenampilan yang bersih, yang baik. Siapa yang udah ubanan di sini? Hei, kalau ada yang beruban, boleh nggak diwarnain hitam? Boleh nggak? Jangan ya, nggak apa-apa ya. Jangan. Kenapa Pak? Karena uban itu tanda syurga. Barang siapa yang beruban gara-gara memikirkan agama, maka aku malu kalau tidak aku masukkan ke dalam surga. Tapi dalam rangka penampilan, sesekali Rasulullah pernah menyuruh ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha, yang rambut-rambut putih sana, ini lagi hari gembira, berpenampilan yang baik. Apalagi kalau mau perang. Kalau mau perang sahabat dikumpulin, ini udah ubanan ini. Biar kelihatan masih gagah perkakas. Ya, jadi dari jauh itu, masih gagah-gagah. Gak beda orang kafir, ketika melihat orang Islam pada bersiwak, waduh, baru melihat bersiwak aja udah ngeri. Ini kayaknya mau pada makan kita ini. Ya, ketakutan yang ditimbulkan. Jadi lagi-lagi, penampilan bukan hal utama, tapi langkah awal dalam rangka kita berinteraksi dengan banyak orang. Dalam keadaan tertentu, bahkan penampilan harus, ya, bahkan kalau mau ke masjid, harus pakaian terbaik. Saya pernah waktu jadi santri Pak Bu, waktu jadi santri nganterin ustaz saya ceramah. Ustaz saya pakai batik sederhana, pakai peci, saya pakai gamis, pakai sorban. Begitu turun dari mobil, saya yang disambut. Ya keadaannya begitu dah. Jadi bukan hal utama, tapi langkah awal dalam rangka kita berinteraksi dengan banyak orang. Itu yang pertama. Orang yang unggul kedua, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalih wa qala innani minal muslimin." Orang-orang yang perkataannya indah, dia nggak mau berkata kecuali kata-kata yang indah. Kalau tidak mampu berkata yang indah maka dia diam. Dilanjutkan dengan amal soleh, dilanjutkan dengan menetapkan diri, tunjukkan ke orang-orang innani minal muslim. Tunjukkan ke orang-orang bahwasanya kita ini Islam. Liyudhiru ala dini kulli. Agama yang lebih hebat lah, lebih keren, lebih modern daripada yang lain. Yang disimpulkan menjadi the best attitude. Tadi the best appearance, penampilan terbaik, penampilan udah baik, dilanjutkan dengan the best attitude, sikap yang terbaik. Dulu Islam sangat mudah menyebar karena karakter-karakter sahabat-sahabat yang luar biasa. Kalau orang bertanya tentang Islam, apa sih Islam? Lihat aja Abu Bakar. Islam itu bijaksana. Apa sih Islam? Lihat aja Umar bin Khattab. Islam itu tegas. Apa sih Islam? Lihat Utsman bin Affan, lemah lembut, dermawan. Apa sih Islam? Lihat aja Ali bin Abi Thalib. Rakus dengan ilmu, cendekiawan. Lalu apa yang bisa kita wakilkan kalau ada orang Bekasi Timur Regensi menanyakan apa itu Islam? Lihat tuh. Jamaah masjid apa ini? Lihat aja jamaah Nurul Falah. Ayo, apa yang bisa kita tunjukkan ke orang-orang bahwasanya kita mempromokan endorse,
Ya, kita mengendorse Islam dengan diri kita. Jadi orang melihat kita aja lah, oh, ya udah saya tertarik dah sama Islam. Al-Quran yang 30 juz belum bermakna sebelum masuk ke dalam jiwa. Al-Quran yang 30 juz yang masuk ke dalam jiwa pun belum bermakna sempurna sebelum keluar lagi menjadi sikap dan tingkah laku. Rasulullah akhlaknya Al-Quran, maka kita cobalah pelan-pelan lah apa yang kita baca di Al-Quran, kira-kira ini cocok nih dengan yang bisa kita lakukan. Biar jadi hafiz. Ya, hafiz kan dua mana ya, mana dekat mana jauh. Atau kalau di Inggris itu ada chef. Chef itu bisa menyimpan, bisa menjaga. I save my money, saya menyimpan duit saya. Atau save our nation, jaga negara. Hafiz juga sama, hafiz menjaga, bisa menjaga hafalan, artinya yang 30 juz masuk ke memori kita hafiz. Tapi mungkin kita baca Al-Quran di situ kalimatnya ada apa nih, suruh kita untuk waliyatalataf misalnya, berlemah lembut. Maka ketika kita berlemah lembut kepada banyak orang, hafiz. Kita disuruh menyantuni anak yatim, maka ketika kita menyantuni anak yatim, hafiz. Menjaga pemurnian Al-Quran, karena Al-Quran isinya begitu. Maka pilih yang mana dah? Kalau yang anak-anak nih, wow, bisa modal kuat ini, bisa menghafal sekarang mudah dengan metodologi yang banyak sekarang, ditambah menjaga pemurnian Al-Quran. Nah, yang udah tua-tua ya gak sempet ngapal dulu, udah baca ya Al-Quran, kali ada yang bisa kita lakukan. Kalau Hafizul Marma apa? Kiper, penjaga gawang. Ya, sikap kita tunjukkan sikap-sikap terbaik. Penampilan udah keren, dilanjutkan dengan sikap-sikap. Banyaklah sikap-sikap yang luar biasa. Satu aja yang saya angkat di sini adalah berpikiran positif. Berpikiran positif. Kemarin nih, sekarang masih ada ya. Kemarin katanya naik lagi COVID. Nah udah, pokoknya udah berjalan lah 2 tahun lebih lah. 2 tahun ya, COVID. Kalau orang beriman, nggak perlu lama-lama berpikir, annahul haqqu min rabbih. Udah, ini udah rencana Allah. Ya. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu, Allah tidak takut jatuh martabatnya gara-gara menciptakan seekor nyamuk. Siapa yang punya kesan baik sama nyamuk? Ada ya? Pokoknya semua melihat nyamuk jelek lah, kotor, penyakit, mematikan. Pokoknya yang namanya nyamuk itu ngeselin. Fama fawqaha, bahkan yang lebih buruk dari nyamuk. Jadi apa aja lah. Jadi apapun yang kita anggap buruk di dunia ini, termasuk COVID. Faman ladzina amanu, kalau orang beriman, annahul haqqu min rabbih. Ini dari rencana Allah. Tapi orang yang kafir, orang yang ingkar sama Allah, maka madza aradallahu bihadza masalah. Kenapa begini? Dari kejadian ini Allah hanya pengen melihat mana ekspresi orang yang beriman. Yudillu bihi katsir wa yahdi bihi katsir. Dari kejadian yang buruk ada yang dapat petunjuk, ada yang dapat sesat. Wa may yudillu bihi illal fasiqin. Tidaklah yang sesat orang-orang yang fasik. Orang beriman melihat sesuatu itu dengan kerangka positif. Covid datang, alhamdulillah. Kekacauan melahirkan kreativitas. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, gara-gara orang susah menata hati, ada agim dengan manajemen kolbu. Ada orang susah menata emosi, muncul Ari Ginanjar dengan ISQ. Gara-gara krisis melanda, ada Valentino Dinci dengan manajemen kepepet. Gara-gara patah hati, Baby Romeo membuat karya indah. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah. Bahkan seorang anak Hermansyah ketika istrinya diculik sama orang luar negeri, maka tercipta karya indah Separuh Jiwaku. Jadi kalau si Agim, Ari Ginanjar, Valentino Dinci membuat sebuah hal yang bagus gara-gara hal yang buruk, sesungguhnya dengan COVID ini Allah mentakdirkan kita untuk menemukan formula-formula. Keadaannya masih sama,
2 tahun lalu waktu awal COVID sama sekarang masih COVID. Tetapi kemarin tegang, mencemaskan, seakan-akan mati gaya, tapi hari ini sudah kayak lupa. Bukan karena COVID yang nggak ada, tetapi kita sudah menemukan formula yang banyak. Gara-gara nggak boleh kumpul, ada daring. Ya. Gara-gara ekonominya nggak lancar, ada apa nih, penjualan secara online, ya, e-commerce dan seterusnya. Jadi jangan-jangan kita sudah punya ratusan formula dibandingkan sebelum datang ke. Udahlah, apalagi orang beriman, jangan kau menganggap beriman kalau tidak diuji. Wala nabluwakum, ya, kamu akan diuji dengan ketakutan, kekhawatiran, penyakit. Jadi orang beriman, penyakit itu sebuah keniscayaan, memang harus ada. Banyak hikmah yang ada di sana. Siapa yang menemukan itu, maka itu orang-orang yang unggul. 2 ya, orang yang pertama adalah penampilan yang terbaik, yang kedua adalah mempunyai sikap yang terbaik. Yang ketiga, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu taqwim, ahsanu qaul. Yang ketiga, ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan. Buat apa? Buat Allah menyeleksi mana di antara kita yang memiliki amal-amal terbaik. The best action. Lebih dari itu adalah the best achievement. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apa yang bisa bermanfaat bagi manusia. Jamaah rahimakumullah, kenal tidak dengan Rasulullah? Kenal tidak dengan Rasulullah? Jatuh cinta nggak sama Rasulullah? Nah, ini kan nggak kedengeran suaranya. Jatuh cinta nggak sama Rasulullah? Jatuh cinta. Sudah pernah ketemu belum sama Rasulullah? Kenapa bisa jatuh cinta? Karena Rasulullah telah meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Saya dulu pernah sekolah SD, kalau ada pertanyaan, ini lukisan siapa? Wah, saya bilang tulisan Avandi. Padahal saya nggak pernah kenal dia, nggak pernah ketemu dia. Tapi kenapa saya tahu ada makhluk bernama Avandi? Kenapa? Karena Avandi sudah membuat karya. The best action, the best achievement, amal terbaik. Bagaimana kita hidup di dunia ini, nanti ketika meninggal dunia akan mengalami kehidupan yang kedua. Seperti Rasulullah sudah meninggal dunia, hari ini masih hidup. Karena banyak yang perlu dikenang. Termasuk ini juga. Wah, nanti akan dikenang nih, Pak DKM. Misalkan meninggal dunia masih dikenang-kenang karena pernah bikin masjid. Ya, pernah membuat sesuatu. Suatu saat saya pernah mendatangi tetangga saya, namanya Bapak Sidik. Bapak Sidik itu amalnya nggak luar biasa. Tiap hari ke kebun, cuma ke kebun. Tapi kalau misalnya pulang ke kebun sekitar jam 3, jam 4 masih ada waktu, ada aja yang dikerjain. Ambil kayu kemudian ada got, dikasih kayu, besok-besok nebang lagi, nambah, lama-lama orang bisa lewat. Lama-lama motor lewat, lama-lama jadi jembatan. Suatu saat beliau sakaratul maut, sudah 2 minggu nggak meninggal dunia, padahal keadaannya sudah luar biasa. Lalu saya datang, lalu dia membisikkan sesuatu ke saya. Mas, panggil saya Mas. Mas, saya mau pulang tapi nggak tahu jalan. Langsung saya bilang, bagaimana mungkin nggak tahu jalan? Oh, itu jalanan yang buat Bapak. Itu kot yang buat Bapak, itu jalan Bapak. Begitu masuk yang saya sampaikan, motivasi yang saya sampaikan menjelang meninggal dunia, langsung wajahnya berubah. Saya pulang meninggal. Ya, artinya penuh dengan keikhlasan, tahu jalannya. Dan sampai hari masih saya ngomong-ngomong gini,
Luar biasa. Sampai hari ini masih saya omong-omongin. Kenapa? Karena dia telah membuat sebuah amal yang itu meninggalkan jejak kebaikan. Ya ini makanya bolot atau dirapetin itu. Walaupun tadi banyak sih yang DKI bilang saya, Pak tolong Pak, masjid saya belum selesai, belum rampung. Saya bilang keren dong, keren. Iya kayak Masjidil Haram. Masjidil Haram kan gak rampung-rampung. bangun terus. Ya nggak apa-apa lah. Ya karena kemapanan musuh perkembangan. Jadi nanti habis ini ditambal, nanti 3 tahun kemudian, kayaknya yang habis ditambal jebol lagi dah, karena kita mau ngedap. Terus, amin. Itu lahan untuk tadi the best action. Jazaa'um bima kanu ya'malun. Kenapa sih surga disiapkan sedemikian rupa yang hebat, luar biasa, mengalir, ya, kebahagiaan. Karena apa? Jazaa'um bima kanu. Karena kita sudah amal, sudah action. Ya. Apalagi kalau bicara masalah orang unggul berarti harus extraordinary. Yang lain nyumbang 10.000, gua 100.000. Itu extraordinary. Outstanding, yang di atas rata-rata. Kalau masjid ini mengadakan santunan, ya satu masjid santunan 10 orang, saya 20 orang aja, tapi saya sendiri, extraordinary, di atas rata-rata. Itu kriteria yang unggul. Karenanya kalau itu tampil di dunia ini, ya kita manusia sebagai orang-orang yang tadi berpenampilan terbaik, sikap terbaik, kemudian ada produk, ada hasil-hasil. Jadi kita meninggal dunia mumpung masih hidup, ya mumpung masih hidup, buatlah karya yang kira-kira nanti kita meninggal dunia Allah jadikan kita seakan-akan sedang mengalami kehidupan yang kedua, karena terus dibicarakan menjadi amal, ladang, jariah dan seterusnya. Hijrahnya kelewat ya, pulang takwa aja. Dan pokoknya kalau bicara hijrah adalah improvement, perubahan ke arah yang lebih baik. Umar bin Khattab manusia yang buruk sebelum datang Islam, ketika ada Islam masuk menyentuh Islam maka menjadi manusia yang baik. Rasulullah sebelum Islam datang sebagai manusia baik, tetapi begitu Islam ya dikasih beban buat beliau maka lebih sempurna lah keimanan. Hijrah, berubah ke arah yang lebih baik. Saya informasikan sebagai wakil dari Jawa Barat bahwa di Jawa Barat itu untuk narkoba Bekasi ranking 2. Ini luar biasa ya. Indonesia banyak daruratnya Pak Bu. Bicara darurat bencana, kalau misalnya Jogja meletus atau Sinabung ya, Sinabung gempa atau di Sumbawa sana, maka orang-orang keluar rumah. Banyak yang bikin banner, banyak yang megang kardus Indomie, minta sumbangan untuk darurat bencana. Kalau darurat korupsi, masih pada keluar semua demonstrasi, penuh DPR. Karena peduli dengan darurat korupsi. Tapi kalau saya bilang Bekasi ini sekarang darurat narkoba, sejak gak ada gerakan, gak ada gerakan. Malah ranking 2. Jadi narkoba itu sudah tidak di tempat-tempat gelap-gelap, ya, tetapi sekarang sudah di tempat yang terang, bahkan mungkin ada di meja belajar anak kita. Ini mesti waspada. Wah, tadi luar biasa, makanya tadi biarin walaupun terbata-bata tadi ketua panitia, ya mulailah. Udah serahin aja sama mereka-mereka lah. Kalau urusan masjid dah, kepanitiaan kan, atau dan seterusnya. Karena di luar sana ada hal yang buruk terjadi. Bapak Ibu sekalian, suatu saat ada 3 orang di depan. Yang pertama adalah Pak Camat. Pak Camat ngomong begini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dulu waktu saya jadi Pak Lurah, prestasi saya banyak, disebut itu prestasinya. Gara-gara saya berprestasi, akhirnya saya dipromosikan jadi camat. Kata Pak Camat. Pak Lurah ngomong, bapak ibu sekalian, dulu hobi saya main bola. Gara-gara main bola, prestasi saya ada, ya, punya klub bola, akhirnya saya dipromosikan jadi Pak Lurah.
Giliran saya yang ngomong, Bapak Ibu sekalian, saya di Bekasi, Kota Bekasi, sekarang jadi Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika. Saya bilang sama Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, alhamdulillah saya jadi Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika. Alhamdulillah saya nggak punya prestasi. Saya nggak kenal obat-obatan, saya nggak pernah nangkep orang. Tapi kenapa saya jadi Ketua Gerakan? Karena jabatannya saya yang minta. Jabatan minta, lah iya habis gimana? Saya mau berharap sama siapa Jo? Apalagi saya tinggal di komplek Auri yang katanya anak kolong. Pemakainya ada di sana, korbannya ada di sana, bandarnya ada di sana. Teman-teman saya yang sudah saya udah meninggal dunia karena overdosis banyak. Mengharapkan polisi ada yang jual narkoba, mengharapkan dewan yang terhormat ada yang bandar, mengharapkan kejaksaan Indonesia juga mereka terlibat. Padahal kerusakan yang ada di muka bumi ini atau di lingkungan kita bukan hanya andil orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Teman-teman saya tuh yang ustaz-ustaz, ayo ikutan yuk. Pada ragu. Malah enak tau kalau kita pakai apa tuh? Kalau pakai pakaian ustadz gitu, kemudian kita demonstrasi, kalau dilihat yang yang di demo lihat ya baru 100 orang tuh udah cuman 1000. Kalau perlu langsung tangkap ini teroris ya. Tapi kalau sekarang saya pakai baju granat kan premannya jutaan ya. Pemerintah kota kalau saya demo ya serem lah, buat 10 orang aja udah cukup. Apalagi di beberapa tempat diizinkan lah ya untuk membawa senjata karena ada mafia itu luar biasa. Uangnya lebih banyak mereka daripada pemerintah. Ya, tapi aman, nggak dibilang teroris. Ini sebuah langkah yang luar biasa, makanya ini saya sampaikan kalau mau improvement, mau hijrah, sesuatu yang ada di lingkungan kita pun juga harus kita waspadai. Karena su'ul khulqi yu'di, penyakit buruk itu mudah nyebar. 40 orang kumpul, 1 orang tukang gosip, besok nambah 2, 3, 4, 5. 40 kumpul, 1 orang hobi pornografi, besok nambah 2, 3, 4, 5. Tapi 40 orang kumpul, 1 orang ustadz, kagak nular-nular. Ya, bisa jadi ustadznya ke bawah tuh. Ya, yang orang tuh mudah beradaptasi dengan keburukan. Ya. Pertama kali bohong bergejolak darah, waduh nggak bisa tidur. Untuk menenangkan diri ya bohong kedua, ketiga, keempat. Akhirnya kalau nggak bohong gatel kulit. Jadi kebiasaan. Orang masuk ke toilet kesan pertama jorok, bau, nggak enak lah. Tapi lahan-lahan ya biasa. Mungkin ada yang tidur di toilet. Ya, mudah sekali manusia beradaptasi dengan lingkungan. Oleh karena itu pun demikian, karena kerusakan tadi ya, bukan hanya andil orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Ini sudah luar biasa. Ya, sudah darurat narkoba. Ini benar. Dan yang lain-lainnya tetaplah pengajian-pengajian di sini juga tetap harus dikembangkan lagi. Yang anak-anak muda, Allah suka banget dengan orang yang tobat, tapi Allah lebih cinta dengan anak muda yang tobat. Kalau orang tua yang tobat biasa dah ya, tapi itu bagus ya. Allah suka dengan orang yang tobat, tapi Allah lebih suka anak muda yang tobat. Allah suka dengan orang yang sodako, dan Allah lebih suka dengan yang miskin tapi sodako. Kalau kayak sodako mah pantas, jangan-jangan kurang. Ya, tapi udah itu bagus, Allah cinta sama yang sodako, tapi Allah lebih senang dengan orang yang miskin tapi bersodako. Ayo, mumpung masih miskin. Ya. Sebaliknya Allah benci dengan orang yang sedang bikin maksiat, dan Allah lebih benci yang sudah tua tapi masih bermaksiat. Allah benci dengan orang yang bakhil, dan Allah lebih benci dengan orang yang kaya yang benar. Jadi ini mudah-mudahan menjadi semangat ya. Tadi sudah dicontohkan, saya bersyukur karena banyak masjid masih orang-orang tua yang
masih memegang, ya. Karena luar biasa bapak-bapak ibu sekalian, ya, bapak ibu sekalian kita nih ya udah hampir tua lah. Bisa jadi orang, bisa menjadi orang yang berharga tidak lepas dari peran orang tua kita. Mungkin orang tua kita dulu di kampung nggak bisa baca, nggak ngerti dunia pendidikan, tapi telah menjadikan kita manusia yang mendapatkan penghargaan. Lalu kapan kita bisa dibilang berharga? Kalau generasi setelah kita lebih baik dari kita. Maka berilah mereka kesempatan yang luar biasa. Masjid ini menjadi masjid yang ramah anak. Ya. Di tempat PlayStation itu udah pakai AC, tempatnya enak, nyaman, ya, tenang. Nah, di sini dimarah-marahin mulu. Jangan. Ya, jadi kalau hari ini, kalau masjid sudah sunyi, tidak ada hiruk pikuk lagi bercandanya anak-anak berlari-lari masjid, itu berarti sudah darurat. Ya, jadi kalau masih anak-anak berlari-lari di sini bercanda, wah, keren udah. Emang seperti itu. Kalau sudah itu nggak ada, itu bahaya, darurat. Rasulullah orang yang teladan dalam berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan umatnya, dan berhubungan dengan anak-anak. Suatu saat Rasulullah pernah sujud lama sekali. Kenapa ya Rasulullah engkau lama sujudnya? Karena ketika aku sujud, aku dapati cucuku naik di pundakku, maka aku biarkan dia sampai puas. Lama tuh sujudnya. Tapi suatu saat Rasulullah pernah menjadi imam dengan bacaan yang cepat. Kenapa cepat? Karena waktu sholat ada anak yang nangis. Biar sholatnya cepat selesai, biar anaknya bisa ditahan. Sholat Jumat sakral banget ya. Sholat Jumat kan sakral ya, nggak boleh ngomong ya. Saking sakralnya tuh pada belajar tajwid semua tuh. Ada yang pada tidur. Sholat Jumat yang sakral sedemikian rupa, ketika Rasulullah khutbah, kemudian ada cucunya datang menghampiri beliau terhuyung-huyung karena ngantuk, maka Rasulullah turun dari mimbarnya lalu mengambil. Kalau lagi sholat digendong, kalau pas ruku sujud ditaruh. Luar biasa, memberikan kenyamanan. Jadi kalau hari ini saya sudah banyak saksikan masjid yang sunyi, sepi, senyap gitu. Wah, jangan egois. Wah, saya tuh kaku kalau banyak anak-anak. Enggak, udah dinikmatin aja. Itu suatu hal yang baik. Ya, kalau bicara akal dan rasa berat, tapi kalau bicara keimanan, Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, aku marah menyaksikan kemaksiatan di muka bumi ini, tapi begitu aku saksikan anak-anak asik dengan Al-Quran, maka redalah marah. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk sama-sama yuk kita jadi orang-orang yang unggul, orang-orang yang luar biasa, dan kita doakan, kita siapkan anak-anak kita biar mereka menjadi manusia-manusia yang hebat, luar biasa, dahsyat, yang siap mengisi sejarah di masa depan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Anak-anak sekalian, masih hidup gak? Masih? Yuk sebelum saya akhiri, ucapkan bersama-sama anak-anak, yuk ucapkan bersama-sama. Jeng jeng, 1, 2, 3. Kurang semangat. Jeng jeng, 1, 2, 3. Kalau ada pam param pam 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 param pam 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 param pam pam param pam 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 pam. Jeng jeng, bisa? Coba pam pam param pam pam param pam 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 pam. Wah, kurang semangat. Udah bapak-bapaknya ikut juga. Pam pam param pam pam param pam 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 pam. Jeng itu. Ilhad wala tasawwana takuku filan fanadamatul bali mayataka belum pam pam hamman wala tasawwana takuku filan fanadamatul bali mayataka asal. Berjuanglah terus, jangan jadi pemalas, sebab orang malas akan menyesal hidupnya. Barat-barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Berjuanglah terus, jangan jadi pemalas, sebab orang malas akan menyesal hidupnya. Mohon maaf jika ada hilang kata.
Dari saya Dimsian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi